Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat brownies puding gula aren. Ini bentuknya cantik banget, buatnya juga sangat mudah. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan coklat batang sebanyak 50 gram. Untuk jumlahnya kira-kira sebanyak ini ya teman-teman. Lalu tuang minyak goreng sebanyak 90 ml. Kalau untuk takaran sendok sekitar 13 sendok makan. Nah, kalau udah, langsung kita tim di atas air mendidih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut kita biarkan hingga coklat batangnya meleleh. Boleh sambil diaduk-aduk seperti ini. Setelah coklat batangnya meleleh, nah ini kita sisihkan dulu ya teman-teman dan tunggu hingga dingin. Sembari menunggu, lanjut kita buat adonan browniesnya. Di sini udah aku siapin standing mixer, teman-teman boleh menggunakan hand mixer. Lalu pecahkan 3 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram atau setara 8 sendok makan. Nah ini mohon maaf ya teman-teman, tadi saat aku memasukkan gulanya nggak kerekam, lupa ngeklik, jadi ini takarannya benar ya. Nah kalau untuk takaran sendok kira-kira seperti ini. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Lalu sedikit perasa vanila, kira-kira 1/4 sendok teh, atau boleh pakai vanili bubuk. Nah untuk vanilanya aku pakai yang seperti ini ya teman-teman. Lanjut ini aku pasang dulu untuk mixernya. Kemudian nyalakan mixernya, untuk pertama kecepatan rendah dulu ya. Nah seperti ini. Kalau udah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Atau boleh disesuaikan dengan kecepatan mixer teman-teman semua ya. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Nah ini tandanya udah selesai ya. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja teman-teman. Lanjut siapkan saringan, lalu kita tambahkan bahan keringnya ya teman-teman. Di sini udah aku siapin tepung terigu protein sedang sebanyak 65 gram atau setara 6,5 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 25 gram atau setara 3 sendok makan. Nah untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 8 gram ya teman-teman. Kalau misal mau rasanya lebih enak, gunakan coklat bubuknya yang kualitas bagus ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Di sini aku pakai yang double acting ya. Kalau yang biasa itu pakai sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai diayak, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Nah, di sini aku menggunakan spatula, kita aduk perlahan aja dengan metode aduk balik seperti ini. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tuang bahan cairnya, yakni coklat batang dan juga minyak goreng yang udah kita tim di awal tadi ya teman-teman. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk dulu ya, untuk memastikan tidak ada coklat yang mengendap. Nah seperti ini, langsung aja kita tuang semuanya.
Kalau udah, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar browniesnya ini bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduknya juga perlahan aja ya. Setelah adonannya tercampur rata, ini kita sisihkan sebentar. Kemudian siapkan loyang. Di sini aku pakai yang ukuran 18 kali 18 dan tingginya 7 yang udah aku olesi dengan margarin untuk alasnya aja. Dan untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles lagi ya teman-teman. Kemudian udah aku lapisi juga dengan baking paper atau kertas roti seperti ini. Nah, ini udah selesai, lanjut kita tuang adonannya ya. Setelah selesai dituang, lanjut kita ratakan permukaan atasnya ya teman-teman agar lebih rata dan rapi ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Nah, seperti ini, lanjut dikukus ya. Di sini udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih dan kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan dikukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, buka penutup kelakat. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Boleh kita tes tusuk untuk memastikan apabila sudah tidak ada lagi adonan yang menempel, itu tandanya udah matang ya. Nah, seperti ini udah kering, tandanya udah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Nah, ini hasil browniesnya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Kalau udah selesai, langsung aja kita beri alas. Di sini aku menggunakan rak seperti ini ya teman-teman, atau boleh menggunakan piring. Dan kita beri serbet, ini karena masih panas, jadi hati-hati ya. Dan kita angkat deh loyangnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah nggak lengket ya. Tuh bisa dilihat loyangnya. Dan kita lepas kertas rotinya. Nah, ini untuk browniesnya udah selesai. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut kita buat lapis puding gula arennya. Siapkan panci untuk memasak. Dan kita buka satu bungkus bubuk agar-agar plain. Kemudian kita pisahkan kira-kira sebanyak setengah sendok teh. Nah, seperti ini. Untuk sisanya boleh kita sisihkan dulu ya. Nanti kita gunakan untuk campurannya. Kemudian kita tambahkan gula aren sebanyak 30 gram atau boleh sesuai selera. Dan air sebanyak 150 ml. Nah, ini lanjut kita masak di atas kompor ya teman-teman. Nyalakan api kompornya sedang aja dan terus diaduk hingga mendidih ya. Setelah mendidih, boleh dimatikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, seperti ini. Kemudian langsung aja kita tuang ke dalam wadah ya teman-teman. Sebelum dituang, jangan lupa disaring dulu, karena pasti ada serpihan-serpihan dari sisa gula arennya. Nah, seperti ini udah selesai. Ini kita biarkan dulu hingga pudingnya ini benar-benar set dan dingin ya teman-teman. Boleh kita aduk-aduk untuk mengurangi uap panas. Nah, ini kita biarkan aja ya. Setelah pudingnya dingin dan juga udah set, langsung aja kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah, ini kita cek apakah udah mengeras. Tuh udah ya teman-teman. Langsung aja kita ambil wadah dan juga serutan keju. Dan kita serut seperti ini ya teman-teman. Perlahan aja agar nggak hancur. Tuh, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai. Untuk serutan pudingnya ini kita sisihkan dulu ya teman-teman.
Selanjutnya di sini udah aku siapin air sebanyak 350 ml. Lalu tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus atau setara 65 ml. Kalau misal teman-teman mau menggunakan santan dari kelapa alami atau kelapa murni juga boleh. Gunakan sekitar 400 ml ya. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan sebentar. Lanjut siapkan panci dan masukkan sisa bubuk agar yang kita udah sisihkan tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara 4 sendok makan atau boleh sesuai selera. Lalu tambahkan sedikit garam, kira-kira seperempat sendok teh. Dan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita tuang santannya ya. Lanjut kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Kalau udah, ini kita lanjut masak di atas kompor ya teman-teman. Nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus dimasak hingga larutan santannya ini mendidih dan juga meletup-letup ya. Setelah mendidih dan juga meletup-letup seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dan boleh kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang ya teman-teman. Setelah uap panasnya berkurang, langsung aja kita tuang serutan puding gula arennya. Dan kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Dipastikan ini ngaduknya perlahan aja agar nanti puding gula arennya itu nggak hancur ataupun nggak meleleh ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita sisihkan sebentar. Kita siapin brownies dan juga loyangnya dulu ya teman-teman. Nah, ini browniesnya udah dingin. Kemudian kita ratakan permukaan atasnya. Nah, seperti ini aku menggunakan pisau. Nah, untuk sisa dari potongannya ini nanti akan kita jadikan topping ya teman-teman. Jadi boleh kita sisihkan dulu. Setelah rata, langsung aja kita pindah ke dalam loyang. Di sini udah aku siapin loyangnya dan udah dicuci dengan bersih ya. Langsung aja kita masukkan browniesnya seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita tuang larutan puding gula arennya. Nah, seperti ini. Dan kita ratakan permukaan atasnya ya teman-teman. Setelah selesai, ini pudingnya kita biarkan dulu hingga dingin dan benar-benar set ya. Setelah pudingnya mengeras dan juga set, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Selanjutnya kita beri alas kue dan kita balik seperti ini. Cukup perlahan aja ya teman-teman. Dan kita lepaskan loyangnya. Alhamdulillah, hasilnya cantik banget ya. Nah, ini udah aku balik lagi ya teman-teman. Agar lebih rapi dan lapisannya itu terlihat, boleh kita rapikan pinggirannya ya. Nah, di sini akan aku potong ya teman-teman. Ini opsional aja agar bentuknya itu lebih cantik. Tapi kalau untuk makan sendiri langsung dipotong-potong dan disajikan juga boleh. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah dipotong, bagus banget ya. Cantik banget dan akan kita potong-potong lagi, boleh disesuaikan dengan selera. Kemudian boleh kita kasih topping agar tampilannya lebih menarik. Di sini aku menggunakan remahan dari sisa potongannya ya teman-teman. Tapi kalau misal nggak mau ribet, nggak pakai topping seperti ini juga nggak apa-apa banget. Ini opsional ya. Dan sedikit aku tambahin dengan selai stroberi agar lebih manis ya teman-teman. Tuh, lakukan hingga selesai.
Nah ini dia brownies lapis puding gula arennya udah selesai. Hasilnya cantik banget, sungguh sangat menarik. Dan saatnya kita cobain hasil karya hari ini. Nah ini untuk kuenya udah aku pindah ke atas piring. Jujur ini hasilnya dan tampilannya itu cantik banget teman-teman. Nah ini aku coba belah menggunakan sendok ya. Tuh tekstur dari browniesnya itu lembut, pudingnya juga lembut banget. Nah ini aku coba potong lagi. Serat dari browniesnya juga halus teman-teman. Nah aku cobain dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak, browniesnya itu coklat banget, manisnya udah pas, teksturnya lembut, pudingnya juga sama, enak banget. Dan pudingnya ini manis jambu gitu ya teman-teman. Jadi rasanya ngebalance sama rasa brownies. Dan rasa gula arennya juga enak banget. Ini mantep. Kalau mau dijadikan untuk ide jualan juga boleh banget teman-teman. Kalau untuk jadikan hadiah ulang tahun juga bisa banget. Jangan lupa cobain ya. Dan kalau teman-teman coba, jangan lupa tag ke Instagram aku, Dapur Kecil Eliza. Terima kasih. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.